Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS Manajemen Hubungan Industrial, kondisi hubungan industrial di Indonesia, kasus PHK massal di sektor manufaktur. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi hubungan industrial. Hubungan industrial merujuk pada interaksi antara pekerja, pengusaha, pemerintah dalam mengatur dan memelihara kondisi kerja yang adil dan produktif. Isu utama dalam konteks Indonesia, beberapa isu yang sering muncul terkait hubungan industrial antara lain PHK massal, kesejahteraan pekerja, dan pengaruh kebijakan ketenagakerjaan. Signifikasi memahami dinamika hubungan industrial penting untuk menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis dan mengurangi konflik yang berpotensi merugikan semua pihak. Fokus isu presentasi ini akan fokus pada PHK massal di sektor manufaktur yang merupakan masalah signifikan yang sering terjadi di Indonesia, dengan menyoroti dampaknya terhadap pekerja dan perusahaan. Profil sektor manufaktur di Indonesia. Yang pertama, pentingnya sektor manufaktur. Sektor manufaktur adalah salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Berkontribusi pada sekitar 20% dari produk domestik bruto. Sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan yang besar dengan jumlah pekerja yang signifikan. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Manufaktur berperan penting dalam menyerap tenaga kerja mulai dari industri otomotif, elektronik, tekstil, hingga produk makanan dan minuman. Tantangan yang dihadapi. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar termasuk persaingan global, perubahan teknologi, dan biaya produksi yang terus meningkat. Otomatisasi dan efisiensi. Perusahaan-perusahaan manufaktur semakin bergantung pada otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini meskipun menguntungkan perusahaan berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia dan berpotensi menyebabkan PHK massal. Selanjutnya itu kasus PHK massal di sektor manufaktur. Penyebab PHK massal yang pertama krisis ekonomi, yang kedua otomatisasi dan teknologi baru, yang ketiga efisiensi biaya, yang keempat perubahan permintaan pasar. Aspek hukum ketenagakerjaan. Regulasi yang berlaku di Indonesia memiliki berbagai peraturan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. UU Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 telah mengubah beberapa aspek penting dalam hubungan industrial, termasuk mengenai ketenagakerjaan, PHK, dan upah. Salah satu perubahan besar adalah kemudahan dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, meskipun masih memberikan hak kompensasi bagi pekerja. Hak pekerja. Pekerja berhak atas kompensasi jika mereka di PHK. Hal ini termasuk hak atas pesangon, jaminan sosial, dan kesempatan untuk melamar pekerjaan baru. Namun meskipun demikian, kebijakan ini sering menjadi kontroversial karena ada pihak yang merasa hak pekerja tidak sepenuhnya terlindungi. Prosedur PHK. Pengusaha harus mengikuti prosedur yang sah menurut hukum, termasuk memberikan pemberitahuan sebelum PHK dilakukan dan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun banyaknya kasus PHK massal yang tidak mematuhi prosedur ini yang menyebabkan konflik antara pekerja dan pengusaha. Peran pemerintah dalam hubungan industrial. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kedua, kebijakan terkait PHK. Pemerintah perlu memastikan bahwa PHK dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan, memberikan hak pesangon dan memfasilitasi pengangguran dengan program pelatihan atau penciptaan lapangan kerja baru.
Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan untuk memperbaiki iklim investasi, tetapi juga memicu protes pekerja terkait pengurangan hak-hak mereka. Yang keempat, peran dan dalam konflik. Pemerintah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah juga memberikan dukungan sosial bagi pekerja yang terkena PHK seperti bantuan sosial atau program pelatihan kerja. Peran pengusaha dalam hubungan industrial. Yang pertama, mengelola keberlanjutan bisnis. Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia secara efisien. Namun mereka juga harus memperlihatkan kesejahteraan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kedua, konflik akibat PHK massal. Ketika pengusaha melakukan PHK massal, mereka harus mematuhi prosedur hukum yang ada dan melibatkan pekerja atau serikat pekerja dalam proses tersebut. PHK yang tidak adil atau tidak transparan dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan moral karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pengusaha juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan kompensasi yang adil bagi pekerja yang terdampak PHK. Selain itu, pengusaha perlu terlibat dalam upaya menciptakan program pelatihan atau program keterampilan untuk pekerja yang terkena dampak otomatisasi atau krisis ekonomi. Selanjutnya, peran serikat pekerja dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, perwakilan pekerja. Serikat pekerja berperan sebagai perwakilan tenaga kerja dalam melakukan negosiasi kolektif dengan pengusaha. Serikat pekerja memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perjuangan hak pekerja. Dalam proses PHK massal, serikat pekerja berusaha untuk melindungi pekerja yang terdampak dengan memperjuangkan kompensasi yang adil, serta memperjuangkan program pelatihan atau pengalihan pekerja ke sektor lain. Negosiasi kolektif, serikat pekerja memiliki peran penting dalam melakukan negosiasi kolektif, terutama dalam masalah upah, jam kerja, kondisi kerja, dan memutuskan hubungan kerja. Negosiasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Contoh kasus, contoh serikat pekerja yang berhasil melakukan negosiasi kolektif dalam kasus PHK massal dapat memberikan gambaran tentang bagaimana serikat pekerja bisa berperan dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Dampak PHK massal terhadap bisnis. Yang pertama, menurunnya moral karyawan. Yang kedua, efek terhadap reputasi perusahaan. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Dampak PHK massal terhadap pekerja. Yang pertama, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Yang kedua, pengangguran dan ketidakpastian. Yang ketiga, dampak psikologis. Dampak PHK massal terhadap masyarakat. Yang pertama, daya beli yang menurun. PHK massal di sektor manufaktur yang melibatkan banyak pekerja akan mengurangi daya beli masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada industri manufaktur. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan mengurangi konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Efek domino pada ekonomi lokal. Perusahaan terbesar di sektor manufaktur biasanya juga melibatkan banyak pihak lain dalam ekosistemnya, seperti pemasok dan penyedia jasa. Ketika perusahaan mengurangi jumlah pekerja, dampaknya bisa merembet ke sektor-sektor terkait, mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Strategi penyelesaian konflik dan solusi. Yang pertama, dialog sosial yang konstruktif. Salah satu solusi utama untuk mengatasi konflik hubungan industrial adalah dengan meningkatkan dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dialog yang terbuka dapat membantu menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, seperti kompensasi yang lebih baik atau program pelatihan keterampilan. Yang kedua, penyelesaian melalui negosiasi kolektif. Pengusaha dan serikat pekerja perlu meningkatkan proses negosiasi kolektif untuk menemukan solusi yang adil bagi pekerja yang
terkena PHK. Proses ini dapat mencakup pemberian kompensasi yang lebih besar atau peluang pekerjaan baru. Yang ketiga, penerapan program pelatihan ulang. Salah satu cara terbaik untuk membantu pekerja yang terdampak PHK adalah dengan menawarkan program pelatihan ulang yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pelatihan keterampilan baru dapat membuka peluang kerja baru bagi pekerja. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. PHK massal adalah salah satu isu serius dalam hubungan industrial yang mempengaruhi pekerja, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Isu ini membutuhkan perhatian dari semua pihak, pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan adil. Meskipun PHK massal dapat menjadi solusi jangka pendek bagi pengusaha, dampaknya bisa sangat merugikan dalam jangka panjang. Yang kedua, rekomendasi pengusaha dan serikat pekerja perlu lebih intensif dalam melakukan dialog sosial dan negosiasi kolektif untuk mengurangi dampak PHK massal. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja dan memberikan kesempatan untuk pekerja yang terkena PHK untuk beralih ke sektor lain. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan menyediakan jaminan sosial untuk pekerja yang terdampak PHK adalah langkah penting dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan produktif. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.